Latar belakang minimnya candi di Tandas Sunda. Terdapat banyak pertanyaan kenapa di wilayah Sunda atau daerah Jawa Barat dan Banten tidak ditemukan banyak candi seperti halnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah Sunda seolah-olah tidak sama sekali dikenal akan ciri khas keberadaan candi-candi peninggalan masa lampau. Ungkapan mengenai daerah Sunda tidak dikenal dengan keberadaan candinya mungkin itu memang benar. Namun keliru jika dinyatakan tidak adanya sama sekali candi di wilayah tersebut. Di Jawa Barat terdapat beberapa sisa bangunan candi bercorak Hindu-Buddha, namun demikian memang sejumlah candi yang ditemukan di Jawa Barat tidak sebanyak dan sebesar candi-candi yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Setidaknya terdapat puluhan candi yang berdiri kokoh di 3 daerah tersebut. Di antaranya yang sangat terkenal yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Cetok, Candi Mendut, dan banyak lagi yang lainnya. Berbeda dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, candi-candi yang ditemukan di Jawa Barat sebagian besar tidak utuh lagi layaknya sebuah bangunan tempat pemujaan. Bahkan pada umumnya candi-candi tersebut tidak berbentuk dan hancur. Beberapa penemuan candi yang berada di Jawa Barat memang tidak begitu besar dan dalam keadaan yang tidak sempurna. Seperti Candi Cangkuang di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, saat ditemukan pada tahun 1966 dalam kondisi hancur. Yang tersisa dan ditemukan saat itu hanya satu komplek bangunan candi yang terdapat patung Siwa di dalamnya. Sedangkan Candi Ronggeng yang berada di Ciamis hanya terdapat temuan berupa lempengan batu Linggayoni yang sampai sekarang masih dalam proses rekonstruksi yang dikerjakan para ahli arkeologi. Begitu juga untuk Candi Bonjong Mence di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Hanya terdapat temuan berupa lempengan batu-batu yang menurut para arkeolog batu-batu tersebut diduga bagian dari bekas bangunan candi yang pernah berdiri di sana. Walaupun masyarakat Sunda zaman dulu selama berabad-abad berada dalam kekuasaan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, yang tercatat dalam sejarah merupakan salah satu wilayah kerajaan yang sangat berpengaruh di Nusantara, seperti Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda, sampai kepada masa kekuasaan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun demikian dihimpun dari berbagai sumber, beberapa kemungkinan penyebab tidak banyaknya bangunan candi yang terdapat di Jawa Barat. Yang pertama karena faktor sosial dan ekonomi masyarakat Sunda kala itu, yang sebagian besar merupakan petani dan peladang. Karakteristik masyarakat peladang yang sering berpindah-pindah tempat, menjadikan masyarakat Sunda kala itu tidak sempat untuk membangun, memelihara, dan melakukan kegiatan ritual di candi. Yang kedua, faktor yang menyebabkan masyarakat Sunda kuno tidak memiliki banyak candi sebagai tempat pemujaan, yaitu karena keagamaan atau sistem kepercayaan. Masyarakat Sunda kuno tidak mengenal agama Hindu dan Buddha secara utuh atau menyeluruh. Mereka hanya mengenal hakikat atau konsep tertinggi keagamaan, berupa keyakinan terhadap satu zat yang maha segalanya. Masyarakat Sunda menyebutnya sebagai Sang Hyang Jati Niskawa atau Jati Raga. Artinya Sang Hyang Jati Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam sistem kepercayaan ini disebut juga dengan Sunda Wiwitan atau ajar Pikuku Sunda. Dalam konsep keyakinannya, tempat ritual ibadah bagi orang-orang Sunda tidak hanya terbatas dengan simbol sebuah bangunan saja. Namun mereka lebih memilih menyatukan diri dengan alam semesta sebagai bentuk keyakinan akan ciptaan Sang Maha Kuasa. Trias politika atau konsep pembagian kekuasaan dalam satu tatanan negara atau kerajaan dalam masyarakat Sunda menjadi salah satu faktor utama tidak ditemukannya banyak candi di Jawa Barat.
Karena kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di tanah Pasundan tidak terpusat dalam satu kekuasaan dinasti, seperti halnya kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam masyarakat Sunda kuno dikenal dengan istilah kesatuan dari 3 kampung, yaitu kampung buhun atau adat, kampung negara atau kerajaan, dan kampung luar atau masyarakat umum. Kampung adat adalah pemukiman tertua dihuni oleh orang-orang yang pertama kali membuat dan membuka perkampungan. Setelah penduduk kampung adat semakin banyak, maka dibuka lagi kampung negara sebagai penghubung antara masyarakat dengan tokoh kampung adat yang disegani dan dihormati. Setelahnya dibuat kembali kampung ketiga, yaitu kampung terluar sebagai penjaga keamanan untuk 2 kampung terdahulu. Keberadaan 3 kampung tersebut dalam paham masyarakat Sunda kuno merupakan paham kekuasaan trias politika Sunda. Kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu pemilik, pelaksana, dan penjaga. Pemilik kekuasaan adalah tokoh-tokoh kampung adat, pelaksana kekuasaan adalah pemimpin di kampung negara, sedangkan penjaga kekuasaan adalah pemimpin di kampung terluar. Pada masa kerajaan Sunda, pemilik kekuasaan adalah Raja Sunda, sedangkan pelaksana kekuasaan adalah putra keturunan atau keluarga raja yang memerintah di wilayah-wilayah kekuasaannya. Sementara kekuatan untuk memelihara kekuasaan raja ada di tangan masyarakat penjaga wilayah kerajaan. Setelah berjalannya roda pemerintahan, pola kekuasaan tersebut kemudian terbagi menjadi 2, yaitu wilayah kerajaan dan kampung masyarakat. Selain 3 wilayah kekuasaan yang diceritakan di atas, ada juga satu wilayah yang memiliki peran penting dalam sistem kekuasaan kerajaan di tanah Sunda. Wilayah tersebut adalah Kabuyutan. Kabuyutan adalah satu tempat khusus atau tempat suci yang disakralkan oleh masyarakat Sunda, karena dalam pembentukannya berfungsi sebagai tempatnya para resi yang mengajarkan akan nilai-nilai keagamaan. Pada masa kerajaan, keberadaan Kabuyutan menjadi salah satu unsur penting dalam menopang jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, dengan beberapa penjelasan di atas, sangat dimungkinkan menjadi alasan kenapa di Jawa Barat tidak banyak ditemukannya candi-candi. Selain karena faktor sosial ekonomi, faktor keagamaan atau sistem kepercayaan, alasan tersebut juga disebabkan oleh konsep pola kekuasaan kerajaan Sunda yang tidak tertumpu pada satu kekuatan atau dinasti. Sebagaimana falsafah hidup orang Sunda, yakni konsep Tritangtu yang sudah ada sejak dari zaman para karhun orang Sunda.